Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ilham Gusniadi dengan NIM C1C0191086 dari kelas R10 Akuntansi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Mohon disimak video kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran pendekatan riset dalam riset akuntansi. Pergeseran ini terjadi karena pendekatan normatif tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktek sehari-harinya, sehingga muncul anjuran untuk memahami berfungsinya suatu sistem akuntansi secara deskriptif dalam praktik nyatanya. Pembahasan yang kedua yaitu filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan atau knowledge dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu. Menurut Burrell dan Morgan tahun 1979, asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia atau human nature, dan metodologi. Dalam filosofi paradigma, metodologi riset, ada beberapa paradigma yang sering digunakan dalam metodologi penelitian atau metodologi riset. Yang pertama yaitu paradigma fungsionalis. Paradigma ini sering disebut juga dengan fungsionalis struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibanding dengan paradigma yang lain. Sehingga sering disebut juga dengan paradigma utama atau mainstream paradigma. Yang kedua yaitu paradigma interpretif. Paradigma ini juga disebut dengan interaksionis subjektif menurut Mackintosh tahun 1994. Dan juga menurut Chua tahun 1986, pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitik beratkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Terdapat dua aliran dalam pendekatan interpretif ini. Menurut Dillard dan Becker, yaitu yang pertama aliran tradisional, yaitu menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara, lapangan, dan analisis historis. Aliran yang kedua yaitu metode Foucauldian, yaitu menganut teori sosial dari Michael Foucault sebagai pengganti konsep tradisional historis yang disebut dengan ahistorical atau antiquarian. Menurut Sukoharsono tahun 1998. Tahap aliran ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian postmodernisme. Paradigma yang ketiga yaitu paradigma strukturalisme radikal. Paradigma ini mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata menurut Mackintosh tahun 1994. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan jelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal yang memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Paradigma selanjutnya yaitu humanis radikal. Humanis radikal ini berdasarkan riset-riset akan diklasifikasikan
jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt Schools dan Habermas, atau menurut Dillard and Becker. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dengan dunia kehidupan atau life world, yang diartikan sebagai interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian saling memahami, menurut Sawarjuwono tahun 2001. Paradigma yang terakhir yaitu postmodernisme. Paradigma ini menyajikan suatu wacana sosial yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern, sehingga tidak tepat bila wacana ini dimasukkan ke dalam skema paradigma yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme ini merupakan oposisi dari paradigma modern. Pembahasan yang ketiga yaitu peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Riset-riset yang dapat dilakukan pada lingkungan akuntansi yaitu ada lingkungan di audit, yaitu suatu tinjauan atas artikel riset akuntansi keperilakuan selama tahun 1990 sampai 1991 menunjukkan penekanan pada kekuatan dalam pembuatan keputusan yang merupakan karakteristik dari sebagian besar riset akuntansi keperilakuan. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penulisan atau pembuatan keputusan auditor, seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatnya perkembangan yang berorientasi kognitif. Yang kedua yaitu riset mengenai akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan di bidang keuangan. Namun, juga terdapat beberapa alasan kenapa riset akuntansi keperilakuan di bidang keuangan akan memberikan kontribusi yang besar di masa mendatang, yaitu riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar dengan ekspektasi naik. Yang kedua, memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan di bidang audit. Yang ketiga yaitu berhubungan dengan akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan di bidang akuntansi manajemen hanya merupakan bidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dan pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Riset ini menguji fungsi akuntansi terhadap perilaku seperti anggaran dan standar motivasi, umpan balik, dan kinerja karyawan pada bagian manajemen. Yang keempat yaitu berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan di bidang sistem informasi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Riset akuntansi keperilakuan di bidang sistem informasi akuntansi akan lebih berhasil jika keputusan akuntansi seperti standar profesi dan analisis pengecualian. Yang kelima yaitu berhubungan dengan perpajakan.
Pada bidang perpajakan memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel, psikologi, dan lingkungan. Variabel-variabel yang sering diuji dengan hasil campuran menyarankan bahwa perilaku kepatuhan pajak adalah kompleks. Dan yang terakhir berhubungan dengan pertumbuhan riset perilaku. Secara substansial, persentase penulis artikel lebih besar daripada persentase yang berhubungan dengan staf pengajar sebagai calon perilaku. 3 faktor utamanya yaitu yang pertama, peneliti yang menggunakan paradigma perilaku menghasilkan lebih banyak artikel yang diterbitkan oleh kedua jurnal, yaitu Journal of Accounting Research and the Accounting Review. Faktor kedua yaitu beberapa artikel yang ditulis oleh para peneliti yang sementara dilakukan dalam bidang ini belum ada calonnya. Dan yang faktor ketiga yaitu minat pembaca pada bidang ini telah meningkat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan terakhir dari riset akuntansi. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Dan yang kedua yaitu klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Pembahasan selanjutnya yaitu teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang dipastikan berkaitan dengan tujuan, motivasi, dan karakteristik dalam menyelesaikan masalah anggotanya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Yang kedua, dipandang sebagai penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Dan yang ketiga yaitu akan dipandang perannya dalam sistem pengawasan internal, yaitu untuk memotivasi peserta, di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Pembahasan yang terakhir yaitu wawasan untuk masa depan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu fenomena, kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan berbagai pembaikan. Itulah hasil presentasi saya dalam menjelaskan tentang materi filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.